Nah, apa sih tujuan berumah tangga itu? Kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah, kapan akad, setelah itu ada apa? Setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya, kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah, tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas, lebih tenang dari sebelumnya kan? Ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru. Punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya. Ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya, alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kan itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Minumnya 1 sedotan aja ganti-ganti dah. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Maka Allah menerima semua ikhtiar dari Hannah itu, bahkan dari kedua orang tua sebelumnya. Diterima semuanya dengan penerimaan terbaik. Dan ketika Allah terima, dijamin semua titian kehidupannya, rizkinya, ketenangannya, kebaikannya, kedamaiannya, dan segala kemuliaan yang melekat kepadanya. Walaupun yang merawat secara ikhtiar Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam sudah ada. Tuh, min haitsu la yahtasib. Ya, dan nyaris semua persoalan itu ditepikan oleh Allah sehingga dia fokus tuh ibadah untuk mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dan semua dipenuhi oleh Allah. Sampai bertanya dari mana semua ini? Ya karena dekat dengan Allah. Jawabannya apa? Qalat huwa min 'indillah, dari Allah. Ketika Allah menginginkan seseorang beriman menjadi orang takwa dan diberikan hidayah, maka di antara caranya Allah berikan kekuatan kepada hamba beriman itu untuk meningkatkan ibadah dan amal solehnya. Itu yang dimaksud hidayah pertama dalam Al-Quran, disebutkan di Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu? Memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan. Mendengar yang baik, yang tak baik kita acuhkan. Berkata yang baik, yang tak baik kita diam. Sampai ke ujung kaki. Bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, berhasilnya hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekedar banyak dia menunaikan sholat. Sholat yang benar, ibadah yang benar, ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah, maka akan berdampak pada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya lebih baik, menghindari perbuatan fahsya dan mungkar. Sumber keburukan hanya dua, kalau bukan fahsya, itu mungkar. Itu cari amalan yang pahalanya senilai umrah dan haji. Contohnya apa? Sholat syuruk. Ya, habis subuh, tunggu dulu, saat datang isyraq, waktu isyraq, ya pakai zikir, datang waktu syuruk, kurang lebih 1 jam 10 menit dari waktu subuh. Misalnya subuh sekarang jam berapa? 4.37, 4.40, 4.45, ya nggak apa-apa lah ya. Terjadi perbedaan pendapat karena daerahnya beda-beda. 1 jam setelah itu, ya 4.40, 5.40, 5.45, tambah 10 menit, jam 6. Ya, jam 6 lebih 5 menit, sholat 2 rakaat, niatkan untuk menaati Allah dan Rasul. Fakana alaihi ka ajri umratin, ya, maka Nabi mengatakan itu bisa pahala senilai umrah. Ada yang mengatakan riwayat senilai haji dan umrah. Nah itu terus ya ditirakati, lakukan, niatkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Toilet diajarkan di mana ada tuntunan yang detil dari bangun tidur sampai tidur lagi, memberikan petunjuk kepada kita. Kalau itu karya manusia, mustahil. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Sumbernya dari Allah. Oleh karena itu Nabi ditetapkan tidak pernah belajar formal, nggak pernah masuk sekolah, tidak ada guru, untuk menunjukkan bahwa semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan rekayasa beliau, melainkan petunjuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin mengecek berhasil atau tidak menjadi pribadi yang bertakwa, tinggal cek ini dua nih. Ada iman dan amal solehnya enggak? Nah, amal itu menjadi soleh jika dibimbing oleh iman. Kalau tidak ada iman, maka amalnya tidak disifati dengan soleh. Amal saja. Jadi dia enggak punya nilai di sisi Allah, netral saja menjadi amal. Walaupun pekerjaan yang dilakukan menurut manusia disebut baik. Ada orang sering berdonasi, bantu perbaiki jalan misalnya kan, diperbaiki supaya tidak banyak dicek ya, kemudian diperbaiki, dibagusin gitu kan, orang nyaman lewat. Kenapa tertawa? Jadi dia bantu sampai jadi bagus lagi, orang senang lewat, alhamdulillah kita bersyukur kan. Tapi ketika dia membantu misalnya tanpa iman, dia bantu saja supaya orang bisa lewat, bisa bagus. Baik tidak perbuatannya? Baik. Soleh tidak? Belum tentu. Ketika tidak dilakukan dengan iman, dia menjadi perbuatan saja, tidak bernilai soleh. Soleh itu ketika perbuatan dimaksud didorong oleh imannya. Saya katakan, anak itu di dunia aja disiapin sampai masuk kampus IPK 4, terus di wisuda menggandeng orang tuanya, itu orang tuanya begitu bahagia. Anda kebayang nggak ketika di wisuda di akhirat itu? Ya, kebayang nggak? Jadi di dunia aja kebahagiaannya udah luar biasa. Ibu bapak, saya ingin tanya ya, ketika anak Anda misalnya dapat gelar nih, S1, S2, Master, S3, Doktor, terus Anda wisuda ada di situ menggandeng, difoto, diabadikan, Anda kan bahagia. Saking bahagianya Anda pajang tuh. Anda pajang di dinding-dinding itu, momen-momen membahagiakan, dan semua lelah itu hilang. Anda nggak peduli dulu mengeluarkan uang berapa, keringat dan sebagainya. Yang penting udah terlihat tuh, bahagia luar biasa. Nggak percaya silahkan deh, didik anak menghafal Quran aja. Ya, Anda baru lihat anak itu hafal 1 surat pun, itu sudah lega gitu. Enak rasanya. Apalagi kalau sudah selesai Qurannya itu, Masya Allah. Kadang-kadang nangis, terus sujud, enak. Ini pesan kepada kita, kalau doa yang dilakukan pasca amal soleh, itu potensi dijawabnya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan berdoa tanpa amal soleh. Jadi kalau sudah beramal, doa. Habis sholat, doa. Habis baca Al-Quran, doa. Jangan cuma sekedar dengan sodaqallah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sayang, hilang peluang, doa. Ya.
Karena malaikat tuh masih mengikuti. Orang yang beramal soleh, malaikat tuh ada tugas-tugas untuk mendampingi. Dan kalau dia berdoa, diaminkan. Bukankah baik itu lawannya tidak baik? Jadi otomatis ketika meninggalkan yang tidak baik, pasti baik. Jadi ketika yang mungkar ditinggalkan, pasti jadi baik. Kapan baik itu jadi teladan? Ketika dikerjakan. Jujur itu lawannya dusta. Ketika dusta ditinggalkan, jujur akan muncul. Bagaimana mempraktekkan jujur? Ketika ada orang nyogok, kita tolak. Jam kerja kita tunaikan tepat dengan baik. Masuk jam 7, pulang jam 4, kerjakan dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud ma'ruf yang dilakukan, mungkar yang ditinggalkan.